layak disembah. Haleluya. Di antara segala bangsa namamu harum, ajaib, hebat, dahsyat. Semua layak engkau peroleh segala puji-pujian. Layak engkau peroleh. Engkau layak disebut penolong kami yang ajaib di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan engkau menjamah hati kami. Kiranya pagi hari ini Tuhan memberikan juga pembebasan di dalam hati kami. Kami tidak merayakannya seperti tradisi orang-orang di luar sana. Tapi kami tahu perayaan ini sebenarnya punya makna yang begitu dalam. Ketika engkau menjamah hati kami, engkau membebaskan hati kami. Tuhan, engkau mau mengubah, memulihkan hati kami. Seperti yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mohon Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Khususnya yang berkait dengan pengampunan. Yang terkait dengan kebencian. Ketidakleluasan kami untuk mengasihi. Karena betapa rusak hati kami. Hidup di dunia yang sudah jatuh ini. Tapi Tuhan sudah memulainya terlebih dahulu. Engkau sudah mengasihi kami sedemikian. Sehingga kami memperoleh kekuatan untuk pulih. Suatu hal yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau mau memulihkan kami. Lebih daripada apa yang kami bisa harapkan. Dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami gak bisa pikir betapa Engkau bisa lakukan segala sesuatu yang ajaib ini. Terlepas dari semua kemampuan kami yang sungguh tidak ada artinya ini. Tapi Tuhan yang ada di dalam kami terus memimpin. Memberikan pencerahan, memberikan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kami. Dahsyatnya Tuhan itu, baiknya Tuhan. Kami gak bisa pikir dan sungguh luar biasa karya Tuhan di tengah-tengah kami. Di GBI Jatibarang ini. Sangat luar biasa karya Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah buat. Kami melihat kemuliaan Tuhan hari lepas hari. Dan kami tahu di dalam kuat kuasa Tuhan sendiri kami ini dihibur. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini bebaskan kami lagi. Pulihkan kami lagi. Bawa kami kepada rancangan yang paling indah. Di mana kami boleh ada di tempat di mana yang Kau mau. Mungkin kami dulu pernah mengalami kesalahan, mengalami kegagalan. Tapi saat ini Tuhan mau membawa kami, memulihkan kami, menaruh kami di tempat di mana kami harusnya berada. Yaitu di hadapan Tuhan, mengerjakan apa yang Kau mau, menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang kami gak pernah duga sebelumnya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua hal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan semua, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku. Terima kasih ya tim musik semuanya yang sudah sejauh ini membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, sesuai dengan apa yang mbaknya Pastor Hansan untuk kita boleh sampaikan, belajar bersama ya saudara, kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Sekali lagi, saya Susana, mungkin belum pernah ya, belum kenalan. Saya di sini datang kemarin bersama suami saya, Pak Joni. Panggilannya Pak Joni, Pak Joni singkat. Supaya cepat ingat ya Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini kita mau bicara soal kemerdekaan kan.
Bener kan, baju kita ini udah merah-merah nih ya. Sudah semangat untuk bebas. Tapi bebasnya tentu bebas yang cara Tuhan gitu. Bebas yang punya sifat kekal. Bukan cuma moralitas. Bukan berhenti di moral, enggak. Tapi kepada satu pembebasan yang memang ilahi. Pembebasan yang Tuhan mau seperti apa gitu. Kadang kita nggak ngerti seperti itu. Saya mau cerita sebentar karena saya punya waktu yang agak cukup panjang ya. Hari ini nggak ada kesusu-susu kan. Jadi waktu kita ingat waktu itu siapa yang pernah ngerti ya. Itu di tahun 2019. Itu ada satu masjid di New Zealand. Itu ditembaki sama orang yang ya nggak puas dengan ya itu rasis gitu ya, nembak-nembak. Yang ditembak itu malah masjid. Dan itu mereka lagi habis ibadah terus ditembakin. Wah, banyak yang mati saudara. Itu 50 lebih tuh mati. Terus kemudian yang luka-luka juga banyak, 40-an gitu katanya. Nah, itu pada waktu itu pada waktu selesai peristiwa itu kan kekecer semua tuh perawat-perawat, semua polisi-polisi pada bawain yang mati-mati itu ke rumah sakit. Dan di situ ada seorang bapak yang duduk di kursi roda. Ibu, aku ingat jadi ibu yang di kursi roda ya. 90 tahun ya usianya ya Bu. Puji Tuhan Bu, puji Tuhan. Dan ini yang mau saya cerita ini juga lagi duduk nih di kursi roda, tapi bapak-bapak dan dia orang Muslim. Jadi bersama dengan itu lagi penuh darah situnya di samping-sampingnya itu. Istrinya juga meninggal ketembak. Nah, pada waktu itu seorang wartawan datang karena sudah mulai tenang, yang mayat-mayat udah dibawa-bawa sana. Terus dia ditanya karena dia masih situ duduk tenang gitu. Istrinya juga udah dibawa, udah meninggal. Kemudian seorang wartawan datang. Wartawan bilang gini, Pak, menurut Bapak bagaimana peristiwa ini? Apakah Bapak dendam? Apakah Bapak punya rasa bagaimana? Coba saya ingin tahu Pak. Lalu apa kata Bapak tua ini saudara? Dia bilang, satu hal, saya kepingin supaya para teroris tadi itu kiranya dia mendapatkan damai dalam hati mereka. Saya mau mengampuni mereka. Saya ingin supaya mereka itu suatu hari menjadi baik. Waduh, ini perkataan orang Kristen kan gitu kayaknya ya. Saudara, apakah ternyata orang yang bukan Kristen pun itu bisa loh mengampuni kayak gitu. Mengampuni sampai tingkat yang menurut kita tuh tingkat ultimate gitu ya. Tingkat yang sangat luar biasa banget. Biasanya kan apalagi istrinya meninggal lagi. Kan dendam dong. Marah dong ini. Tapi ternyata dia enggak. Dia bisa. Menurut saudara itu iman yang betul apa enggak? Menurut saudara itukah yang harus kita contoh? Seringkali kita itu terjebak dalam hal-hal yang kelihatannya moralitasnya baik. Saudara, ada beberapa orang yang memang dididik waktu kecil, ya. Kenapa bisa orang tua ini bisa punya pendapat seperti itu? Kenapa kok bisa? Itu kan kayaknya cuma punyanya orang Kristen aja yang mengampuni gitu. Setahu kita gitu kan. Tapi ternyata kok mereka bisa juga. Ternyata saudara ada orang-orang tertentu yang dari kecil itu memang dididik untuk baik. Secara moralnya orang tuanya juga baik. Jadi kemungkinan ini bapak ini terdidik begitu baik. Jadi dia tetap menghormati pendapat orang seperti itu. Jadi waktu orang itu membunuh, ya dia secara moral dia tetap berkata baik. Tapi itu bukan iman saudara.
itu bukan iman atau kebenaran yang kita cari. Memerdekakan hati ini dari marah. Itu bukan itu. Jangan keliru. Lalu kita bilang, oh ya luar biasa ya. Kita juga mau seperti itu. Keliru. Bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan kebebasan seperti itu hanya kebebasan moralitas. Karena orangnya memang terdidik baik, mungkin dia profesor apa, yang kata-katanya enggak mungkin kasar. Tapi bukan iman itu. Itu hanya sebatas moralitas. Pengampunan yang sesungguhnya yang berdampak kekal itu ternyata memang hanya dimiliki oleh orang Kristen, saudara. Nah, kita mau lihat, saudara ya, yang apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, silakan bisa Ya, ini tentang bagaimana apakah kita patut sih marah untuk hal-hal itu dan bagaimana nanti ya kita akan belajar ya saudara. Bagaimana pengampunan kata Alkitab. Pengampunan yang membawa dampak kekal. Bukan cuma gong yang gemerincing gitu. Tapi pengampunan yang betul. Yang dampaknya itu menyenangkan Tuhan dan itu kekal adanya. Nah ini bukan sekedar moralitas tentunya. Bukan cuma sekedar tidak marah. Tapi apa yang mendorong dia tidak marah itu penting saudara. Kita lihat ya saudara ya. Kita lihat satu-satu nih ya. Dari Yunus 4 ayat 1 sampai 4. Ya Yunus itu memang sekali lagi ya. Ini Yunus itu kan kita. Ini gambaran kita yang marah gitu ya. Apalagi negara ini tadi sudah berdoa ya saudara. Negara ini bikin kita marah gitu ya. Bikin kita sangat kenapa sih kok ada kejadian-kejadian yang memalukan di negeri kita misalnya seperti itu. Membuat kita tuh jengkel. Nah Yunus itu marahnya tentang Niniwe. Tentang orang-orang Asyur. Niniwe itu kan ibu kota dari Asyur. Asyur itu, wah saudara kalau ngomong Asyur itu jahatnya luar biasa gitu kan ya. Jahat luar biasa, udah jahat pakai luar biasa. Jadi pada waktu itu Asyur itu terkenal sekali dengan kekejamannya. Asyur itu kan kekejamannya melegenda, kalau orang bilangnya legendanya itu ngeri banget. Asyur itu kalau ya mengalahkan musuh, lalu musuhnya itu dia perlakukan sangat kejam. Dia yang mempelopori, menguliti orang ya, orang yang kalah itu dikuliti, kemudian kepalanya dipenggal, dijejer-jejer di depan tembok yang dikalahin itu. Lalu kemudian ada yang kepalanya ditaruh di tonggak segala macam. Pokoknya yang ibu hamil yang perutnya disayat begitu. Aduh itu Yunus ini sangat benci sekali. Itu bukan kesalahan bukan kejam ke Yunusnya. Tapi memang Yunus melihat orang-orang ini memang sangat kejam dan itu enggak layak untuk diampuni. Yunus tahu betul bahwa Tuhan itu sangat penyayang. Tapi Yunus enggak suka kalau bangsa ini diampuni gitu. Kita lihat ya. Tetapi hal itu membuat Yunus, saya lihat yang satu ya. Ini kan saya enggak cerita lagi kan ini sekolah minggu kan ya. Jadi awal-awalnya yang Yunus dimakan ikan dan sebagainya enggak perlu saya ceritakan. Tapi ini soal marahnya aja gitu ya. Kita lihat sini. Tapi hal ini membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang.
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau itu keterlaluan baiknya. Aku tahu Engkau itu panjang sabar dan kasih setiamu luar biasa. Tapi aku gak suka Engkau itu loh Tuhan, bentar-bentar ngampuni, bentar-bentar murah hati, sedikit-sedikit ngampuni, sedikit-sedikit mau membelas kasihani. Kenapa sih Tuhan? Itu gak layak loh Tuhan. Gak layak kau selamatkan, gak layak kau ampuni. Aku tahu Engkau sebentar lagi pasti ngampuni. Coba lihatan, sebentar lagi mereka kan jahat lagi. Yunus bilang gitu, Yunus marah sama Tuhan. Karena memang benar saudara, Niniwe ini sebentar lagi, ya kelihatannya nanti kan dia bertobat. Tapi sebentar lagi dia jahat lagi saudara. Benar kata Yunus, jadi kalau kita lihat memang, ya maklum Yunus marah. Karena sejarah itu membuktikan, kira-kira gitu ya, kira-kira 100 tahun kemudian, ini jahat lagi setelah dia bertobat oleh Yunus ini. Kan dia bertobat, kemudian dia jahat lagi. Dan akhirnya dialah yang menawan orang Israel yang 10 suku itu. Dan akhirnya menguliti orang-orang Israel itu. Membunuh orang-orang Israel yang 10 suku itu. Memporak-porandakan dan sampai habis. Sampai enggak ada sisanya lagi. Yaitu gara-gara Niniwe Asyur ini. Jadi ya layak sebenarnya kalau dilihat Yunus, kita kalau lihat Yunus marah. Ya karena itu. Ya ini sekali lagi ini gambaran dari kita ya, Yunus itu kita. Kita tuh suka melihat orang atau melihat situasi tanpa fakta yang benar kan ya saudara ya. Ketika kita berhadapan dengan orang, kita tuh tidak punya fakta yang betul. Faktanya kurang baik. Jadi seringkali kita kurang bisa berbelas kasihan. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan kepada Niniwe. Kenapa kayak gitu ya? Nah sekarang kita lihat saudara, bagaimana ya Tuhan kok bisa ya? Kenapa Tuhan bisa baik sama orang yang menjahati dia? Kita lihat ya, kenapa kalau orang marah, kalau orang dijahati kan otomatis kepancing marah. Kalau kita misalnya ada orang yang utang misalnya ya, atau orang yang membuli atau apa ya, dalam hati kita kan pasti marah. Ya kalau ketemu dia kan kita pasti aduh, greget gitu ya, dan itu marah ya saudara. Tapi Tuhan itu kenapa ya Tuhan tidak marah? Kita sekarang lihat apa yang ada di hati Tuhan ketika orang itu mencaci maki dia. Ketika orang berbuat jahat kepada Yesus. Dalam hal ini kan akhirnya Tuhan bilang, ketika tadi Yunus marah-marah, akhirnya Tuhan bilang ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka. Ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi enggak jadi, udah dinasehati sama Yunus, dikhotbahi yang cuma khotbah selintas itu, kamu harus bertobat ya, kalau enggak kamu dibasmi loh. 40 hari loh dari sekarang ya, tak hitung 40 hari dari sekarang. Akhirnya mereka semua bertobat. Dan Tuhan juga mengampuni. Kok bisa Tuhan ngampuni bangsa yang mengerikan ini, kejamnya luar biasa. Kalau kita lihat ya di Matius 5, itu ada cerita. Di mana ada kisah di mana bangsa Romawi itu punya peraturan. Mereka tuh punya peraturan,
tentara itu kan biasa suka jalan bawa barang-barang berat. Lalu mereka punya peraturan gini, kalau nanti kamu lihat orang Israel itu jalan mendekati kamu, lalu kamu suruh dia jalan 1 mil boleh. Angkat barangnya lalu 1 mil bolehlah. Kamu suruh dia, enggak apa-apa. Itu sah oleh negara. Jadi enggak dianggap nakal atau bagaimana, enggak dianggap jahat. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu harus jalan 2 mil. Jangan 1 mil. Jadi sebenarnya gini, Tuhan itu bilang kalau kamu disuruh atau dijahati orang, kalau dilakukan kasar sama orang, kamu anggap dia saudaramu. Iya toh saudara, orang kok disuruh, ayo sini jalan 1 mil ya, bawain barangku. Lalu dia bilang, oh enggak apa-apa. Iya bos, saya bawain barangmu 1 mil, tapi ini aku mau jalan lagi loh. Tak bawain kamu 2 mil ya, boleh ya? Saudara, ini Tuhan bilang gitu. Kok Tuhan bisa punya pikiran gitu? 1 mil aja berat. Kok Tuhan bilang, boleh tak bawain sampai 2 mil juga gak apa-apa. Kok bisa Tuhan kayak gitu? Orang musuh loh ini kok dianggap sahabat. Jadi hatinya Tuhan itu saudara, kalau ketemu musuh, ketemu orang yang benci dia, ini kan sebuah gambaran. Hatinya Tuhan itu kalau dia ketemu dengan orang yang menjahati dia, Tuhan tuh gak marah gitu. Kok bisa ya? Iya, karena Tuhan gak rusak jiwanya. Tuhan itu jiwanya itu bersih banget. Dia enggak rusak seperti manusia pada umumnya ini. Nah ini yang membuat dia mampu melakukan seperti itu langsung aja. Tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Otomatis berbuat baik kepada orang yang menjahati dia. Nah ini sebenarnya fokusnya bukan aku dijajah, bukan aku disakiti, tapi aku sahabatmu. Tuhan itu pikirannya seperti itu. Nah Tuhan ingin kita ngerti jalan pikiran seperti ini. Tapi ini kan untuk orang yang tidak, istilahnya orang yang betul-betul baik dari hatinya, yang tidak rusak. Sebab banyak kali ya saudara, orang itu tidak bisa mengampuni, tidak bisa melihat secara benar karena memang dari kecilnya itu ngalami banyak tekanan, banyak stres, banyak depresi. Dari kecil misalnya dimarahin orang tuanya, dibully, diperlakukan tidak baik, dijahati. Itu orang-orang biasanya tumbuh dengan kerusakan jiwa yang cukup parah. Orang-orang yang seperti ini yang di bawah 18 tahun itu mengalami pembulian waktu kecilnya, itu akan mengalami kerusakan di dalam jiwanya. Jadi dia tidak bisa menerima kalau orang itu salah sedikit terhadapnya. Jadi dia cepat marah gitu. Karena orang ini sendiri rusak jiwanya. Ini enggak terjadi cuma 1-2 orang, kepada banyak. Kalau kita lihat, kita selidiki, kita survei, ternyata banyak yang rusak seperti itu saudara. Bahkan di dalam gereja. Di dalam orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ini ternyata bukan soal sulit atau tidak, tapi soal ini apakah kita rusak atau tidak. Jadi kita menjadi marah, kita menjadi tidak bisa menjadikan musuh itu sahabat. Kita disuruh misalnya kita ditempeleng pipi kiri, kita kepinginnya nempeleng pipi kanan gitu kan. Kita nggak bisa diem. Tubuh kita berontak. Tubuh kita masih marah sekali. Nah ini karena kita rusak. Ya istilah rusak tanda kutip ya. Jadi Tuhan bisa mudah, tapi kita sulit melakukan ini.
sulit langsung mengampuni seperti ini. Sulit untuk tidak marah kalau kita dibully. Ya tahu jujur aja. Kita sulit tahu-tahu ngampuni kayak gitu. Nah sekarang apa yang kita inikan ya. Kita mau lihat sekarang apa yang manusia itu responnya apa ketika kita ini disakiti. Kalau Tuhan responnya tadi kita lihat juga di dalam ayat yang lain itu Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 itu juga responnya kan walaupun Tuhan tuh dicaci maki, walaupun dia dinakali, dijahati, dia melaporkannya kepada Bapa yang bisa mengampuni dengan adil. Gitu kan ya? Di 1 Petrus 2 ayat 23. Jadi Tuhan pasti nggak marah karena dia melaporkan kejahatan orang itu kepada Bapanya. Dan dia tenang aja santai. Sebab yang bales nanti Bapa. Waduh saudara ini pembelajaran buat kita juga. Nah sekarang bisa nggak kita seperti itu? Kalau di dalam otak manusia ya saudara, ini yang di dalam kita ya. Di dalam otak manusia itu antara pengampunan dan pemulihan atau healing itu berbeda saudara. Mustinya tuh jadi satu loh, mustinya kalau Tuhan Yesus itu kan jadi satu antara dia mengampuni dengan pemulihan itu cepat, nggak ada jeda. Dia bisa langsung aja, tapi manusia nggak bisa kayak gitu. Manusia tuh biasanya tuh karena rusak jiwanya, ada rusaknya maka dia ada jeda antara pengampunan dengan pemulihan. Waktu seseorang mengampuni, jadi kita kan anak Tuhan, kita baik kan. Waktu kita dijahati orang, kita berdoa buat dia. Kita mengampuni dia, Tuhan aku ampuni si A yang udah jahatin aku, yang udah gak mau bayar utangku. Maksudnya dia gak mau bayar utangnya, dia malah marah-marah, Tuhan aku keterlaluan orang itu, tapi aku mau mengampuni. Dia katakan itu kan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia mengampuni dengan kata-katanya, dengan iman dia katakan, aku ampuni Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Urusan dia dengan Tuhan beres. Amin. Jadi dia nggak salah. Ketika dia udah ucapin itu, dia aman. Tapi ternyata saudara, dia itu sebenarnya belum pulih. Karena masih deg-degan kalau ketemu orang itu lagi. Masih marah, jengkel kalau ketemu orang itu lagi. Perlu waktu ternyata untuk mengejar. Jadi pada waktu itu yang saudara lihat yang kuning itu amigdala. Amigdala itu dalam ilmu neuroscience itu tentang saraf manusia. Saraf amigdala itu pusat identifikasi ancaman. Jadi orang kalau masih belum pulih, tubuhnya itu masih seperti terancam. Terus terancam, mau tidur nggak bisa, mata pasti kelop-kelop. Padahal sudah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Karena ingat orang itu, padahal tadi udah kita ampuni loh. Tapi ternyata nggak bisa langsung baik, nggak bisa langsung pulih. Ini karena amigdalanya masih tit gitu. Masih bunyi, masih memberikan sign bahwa kamu diancam, hati-hati. Jangan ketemu sama orang itu gitu. Nah saudara, ini masih terus aktif membuat tubuh dalam kondisi fight or flight. Nah ini yang membuat Tuhan ingin supaya kita ini bukan cuma mengampuni tapi dipulihkan. Dan dipulihkannya karena apa? Karena kasih Tuhan atas kita. Nah ini saudara, ini rahasianya atau inilah kunci di mana kita waktu kita mengampuni orang. Jadi pengampunan itu dengan jalan di mana kasih Tuhan, perasaan diterima oleh Tuhan, itu akan meredam kepanikan amigdala ini. Ini sebenarnya yang harusnya terjadi
Bukan karena moral, bukan. Tidak cukup moralitas. Tapi Tuhan mau kita itu mengampuni seperti ini. Kasih Tuhan, perasaan diterima oleh Tuhan itu membuat kita bisa mengampuni. Lama-lama kita bisa juga dipulihkan. Kalau jalannya kayak gini, rutenya kayak gini, maka Tuhan mau, tuh ini yang Tuhan inginkan sebenarnya. Inilah yang bersifat pengampunan yang sifatnya nanti kekal, saudara. Pengampunan yang kekal itu pengampunan yang diprakarsai oleh kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah ini ya, ini yang hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen. Sebab Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Tanda kasih itu kayak apa ya? Tanda seseorang mengasihi itu seperti apa? Coba satu aja. Sebutkan satu aja tanda yang paling utama, tanda bahwa orang itu mengasihi kita. Apa? Berkorban. Apalagi? Seperti bapak dan anak itu ya. Ketika bapaknya mengasihi anaknya, apa sih yang paling nomor satu dilakukan? Kepengen nemenin. Kepengen bersama terus sama anaknya, gitu kan ya? Iya toh, namanya sayang itu kan kepengen terus ketemu. Kepengen terus bersama. Tanda bahwa Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan yang selalu mau bersama kita kan, Immanuel. Dia selalu bersama kita. Mulai dari kita lahir, sebelum kita lahir pun dia sudah mau. Dia sudah merencanakan bersama dengan kita kan. Bahkan waktu di tengah-tengah kita hidup di dalam dunia ini, dia selalu menyertai janjinya. Bahkan waktu kita mati, kita dibawa ke Firdaus yang di situ ada dia. Yang baru berupa roh gitu ya, kita masuk di... Ini cerita sedikit ya, masuk di Firdaus itu kan roh kita udah meninggal nih kita misalnya ya. Jadi itu kita kan di sana bersama dengan dia. Waktu dia turun lagi ke bumi kedatangan yang kedua kita dibawa saudara. Di dalam 1 Tesalonika 4 itu kita dibawa lalu dipertemukan roh kita itu yang ada di Firdaus ketemu dengan tubuh kita, jasad kita yang di bumi ini. Akhirnya jadilah tubuh kemuliaan untuk bersama-sama, lagi-lagi untuk bersama-sama memerintah bersama dia di kerajaan 1000 tahun. Itu kan kebersamaan terus. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau supaya kita terus ada bersama dia di langit baru dan bumi baru. Akhirnya surga turun ke bumi, bukan kita yang naik ke surga, enggak. Wahyu 21 bilang surga menemani kita di bumi. Jadi Tuhan kepengen bersama-sama dengan kita terus. Itu bukti bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Saudara, kalau saudara tahu ini rahasia sayangnya Tuhan kepada kita, saudara nggak mungkin ada di dalam sebuah ketakutan yang terus menerus atau marah yang terus menerus. Saudara pasti bisa gampang padam amigdalanya. Fight or flight-nya pasti cuma sebentar ya, namanya manusiawi kalau marah ya toh. Iyalah manusiawi ya, kalau orang disakiti atau apa ya cuma robot yang enggak reaksi. Tapi kalau kita manusia ada reaksi marah tapi enggak lama kan. Karena kita tahu kita disayang. Kita tahu Allah bersama dengan kita terus dan itu cintanya itu akan memadamkan amigdala kita yang marah itu. Kalau nanti jadi gini, perasaan diterima atau disayang ini akan meredam kepanikan amigdala. Jadi sebenarnya ketika kita tahu saudara bahwa kita itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan, selama-lamanya disayang oleh Tuhan. Kalau saudara bilang ya Tuhan datang buat saya hanya karena supaya saya diselamatkan, itu baru separuh jalan.
baru separuh pembuktian bahwa Tuhan itu mau sayang sama kita. Tapi Tuhan mau sayang sama kita sampai nanti di langit baru, bumi baru. Aduh, tak pikir ini luar biasa Tuhan. Kalau kita tahu kasih Tuhan yang seperti itu, saudara nggak mungkin marah. Betul, nggak mungkin saudara nggak hormat sama Tuhan. Nggak mungkin saudara nggak, nggak mungkin saudara nggak pernah mau. Saudara nggak mungkin telat. Saudara nggak mungkin terus tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan Alkitab, tidak mengasihi firman-Nya, itu nggak mungkin saudara. Kalau saudara dan saya ngerti betapa Tuhan itu selalu mau bersama dengan kita. Dia mau menerima kita dari mulai kita lahir bahkan sebelumnya sampai nanti di kekekalan saudara. Tuhan mau terus bersama dengan kita. Gini kok kita mau jengkel sama orang. Tuhan bilang kasihan orang lain yang kacau hancur itu. Kamu enak udah tak sayang. Sekarang kita lihat ya. Tapi gini loh maksud saya. Kalau dengan gambar ini maksudnya itu bilang gini. Saudara jangan merasa bersalah. Kalau ternyata masih merasa deg-degan. Atau merasa jengkel. Sepanjang dalam batas waktu tertentu ketika saudara padahal sudah mengampuni nih. Tapi kok masih belum rasa rileks gitu ya, rasa lepas dari kebencian atau kemarahan ya istilahnya lebih tepatnya. Masih jengkel, masih deg-degan padahal udah diampuni. Saudara jangan terlalu merasa bersalah karena memang perlu mengejar, perlu ada waktu. Tapi ya jangan lama-lama. Karena saudara harus dikuatin di perasaan sayang ini. Makanya saudaraku di mana-mana kami kalau pergi ke Jawa Tengah ya ke keliling ke teman-teman Pelmas. Kan kami ini Pelmas saudara kerjaannya. Pelayanan masyarakat. Menerangkan yang paling penting itu jangan kehilangan kasih mula-mula. Jangan sampai kita tuh kehilangan kasih mula-mula. Sebab kalau hilang kasih mula-mulanya, saudara nggak ngerti bahwa Tuhan tuh sayang sama saudara, wah itu bahaya. Itu bahaya dan itu membuat kita semua harus kembali mencari Tuhan di mana tadi hilangnya kasih mula-mula itu. Di Wahyu 3 dikatakan, aku akan mengetok pintu. Nah itu kan berarti harus terima Yesus lagi kalau kehilangan kasih mula-mula gitu. Bahaya sekali saudara. Kasih mula-mula membuat kita tidak bisa merasakan kasih Allah itu. Nah saudara kita lihat sekarang kunci dari pengampunan dan pemulihan adalah tahu siapa diri kita. Yunus, Tuhan bilang gini kepada Yunus, Yunus kenapa sih kamu marah? Kamu kan nabi. Nabi itu harusnya tuh taat loh Yunus. Nabi itu harusnya nurut. Nah kamu itu tak suruh lewat darat, kamu lewat laut. Tak suruh nganan, kamu ngiri. Seenaknya sendiri. Tapi toh aku tuh sayang sama kamu Yunus. Kamu tak taruh di tempat yang sepertinya kamu berada. Tadinya kamu usia dimakan ikan besar. Tapi kamu tak lemparin lagi keluar dan kamu ada di sini sekarang di hadapanku. Di tempat di mana yang semestinya engkau ada. Padahal engkau tuh nabi rusak sebenarnya. Ya enggak patut sebenarnya. Apalagi sekarang kamu marah-marah toh Yunus. Gara-gara pohon jarak ya saudara ya. Cuma pohon jarak cuma baru hidup sehari mati itu kamu tangisi itu. Kamu enggak tahu betapa sayangnya aku kepada bangsa Niniwe yang 120.000 itu dikatakan. Yang enggak ngerti tangan kanan mana tangan kiri. Aku sayang dengan mereka. Aku berbelas kasihan kepada mereka. Kamu nabi yang rusak tapi kamu juga tak sayang.
Patutkah engkau marah gitu? Masih harus marahkah Yunus? Saudara, ini bicara soal kita. Yunus kan sekali lagi ini bicara soal kita, saudara. Kita ini orang yang tidak baik-baik aja juga kan. Next. Siapa sih diri kita, saudara? Sekarang kita harus sadar. Kita itu susah ngampuni. Kenapa kita susah mengampuni? Kenapa kita masih marah? Karena merasa diri lebih baik dari orang lain. Saudara, ini yang mau saya ceritakan. Ketika kita hidup di dunia yang masih dikuasai oleh dosa ini, dosa itu membuat kita itu selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu kayaknya di dalam dunia ini sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita ketemu orang baru, saudara, aneh. Ketika kita ketemu dengan orang yang belum kita kenal, kita pasti membandingkan diri dengan orang itu. Lalu hasilnya kita menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi kita kayak sombong. Kita ngelihat dengan sebelah mata. Atau kalau kita merasa, wah dia luar biasa, kita jadi rendah diri. Itu yang orang lakukan di dunia ini. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan itu mau ketika kita mau membandingkan diri jangan dengan orang lain. Tapi bandingkan dengan Yesus. Kita ini harus membandingkan diri kita dengan Yesus, saudara. Supaya kita ini tidak terbawa kepada arus dosa, jalan dosa itu. Jalan agama yang spiritualitasnya di bawah itu kalau dia cepat sekali menghakimi orang kan saudara. Jadi ketika orang melihat, wah ini yang enggak benar di matanya, dia cepat sekali menghakimi. Yaitu spiritualitas dunia ini gitu ya, yang agamawi, cuma agamawi. Padahal Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan mau tahu bahwa Tuhan tuh tahu bahwa kita ini rusak gitu. Kita perlu sadar bahwa kita orang rusak juga, tapi kita disayang. Sama seperti Yunus tadi. Yunus, kamu tuh nabi rusak. Tapi kamu tak sayang kan? Kamu udah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku sayang sama kamu Yunus. Kamu udah lakukan yang bikin malu. Kemuliaanku, kau menghina kemuliaanku. Tapi aku ini sayang sama kamu. Kamu sudah tak taruh loh di tempatmu. Kamu tuh rusak loh. Tapi kamu tak sayang. Wah saudara, ini enggak pernah kita dengar dari dunia ini kan saudara. Inilah saudara dan saya. Yunus itu saudara dan saya gitu. Kita itu betapa dalamnya kita rusak, itu menentukan kedalaman rusaknya kita, menentukan selama apa kita bisa lepas dari rasa marah ini. Seberapa lama kita jeda antara kita mengampuni dengan dipulihkan tadi. Kita susah ngampuni karena kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Manusia di dunia ini bahkan orang percaya kalau ketemu orang baru dia selalu mau aktualisasi diri. Dia lihat, dia selalu mau menginjak orang lain untuk dia bisa menyatakan dirinya. Ini sudah menjadi sebuah ya kebiasaan, bahkan orang percaya juga. Dia kepengen mencari kesalahan orang supaya dia bisa naik di orang itu, dia lihat ini aku. It's all about me. Ini aku. Hebatnya aku kan, kamu gak mampu kan. Nah, ini aku lebih hebat. Ya gitu. Jadi ini adalah kuasa dosa di dalam hidup kita, saudara. Kita susah ngampuni karena kita membandingkannya dengan orang lain. Kita tidak membandingkan dengan Yesus. Padahal kita harusnya yang menjadi pembanding kita adalah Yesus.
Kita disayang supaya kita mampu melihat dengan belas kasihan kepada orang lain yang rusak. Kita disayang dulu, saudara. Kita disayang lebih dulu, seperti dengan sayangnya Tuhan yang kayak gitu. Kita pasti mampu mengasihi orang lain yang lebih jelek. Atau yang lebih gak mampu membalas kebaikan kita. Kita melihat orang dengan belas kasihan. Seperti Tuhan melihat, itu kalau kita disayang, kita ngerti bahwa kita ini disayang. Jangan lupakan itu, saudara. Perasaan atau suatu kenyataan, bukan perasaan aja, ini kenyataan bahwa kita disayang. Itulah yang membuat kita bisa mengampuni seperti apa yang Tuhan mau. Dan itu dampaknya kekal, saudara. Kalau pengampunan kita itu berdasarkan sayangnya Tuhan yang kita alami, kita praktekkan, kita refleksikan, lalu itu membuat kita bisa mengampuni. Nah, itu alur yang benar dalam mengampuni. Sebab itu pasti kekal, bukan cuma moralitas. Apa yang kita ampuni itu adalah hasil dari mana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya atas kita. Itu yang benar. Itu tidak boleh kita lupakan, saudara. A.W. Tozer berkata bahwa Jesus Christ knows the worst about you. Tuhan tuh tahu yang paling jelek tentang kita. Tahu banget rusaknya kita tuh kayak apa. Kita nggak bisa bilang, Tuhan aku kan lebih baik. Ya saudara, kalau berhadapan dengan orang lain mungkin lebih baik. Mungkin bisa lebih baik. Dengan orang yang lebih rusak di luar sana mungkin lebih baik. Tapi sebenarnya yang kita bandingkan harus dengan Yesus sendiri, saudara. Kalau dengan Yesus kita kalah dalam segala hal. Walaupun begitu, dialah adalah satu-satunya pribadi yang sangat mengasihi kita, yang paling mengasihi kita. He is the one who loves you the most. Aduh saudara, kalau saudara dan saya ngerti dan terus-menerus mendalami ini, kasih Tuhan atas kita. Di mana Tuhan mau terus menyertai perjalanan hidup kita. Kita tidak mungkin, saudaraku, bisa terus-terusan marah. Dalam situasi apapun kita tersinggung, kita terus memelihara kemarahan dan kita nggak bisa mengampuni. Tuhan sudah berbuat luar biasa kepada kita, makanya Tuhan bilang kamu harus ngampuni. Kalau enggak aku nggak bisa ngampuni kamu. Karena memang kebangetan. Kalau kita nggak bisa ngampuni itu, kita ini kebangetan karena kasih Tuhan terlalu berlimpah. Sehingga kita ini kalau kita sampai nggak bisa ngampuni itu terlalu. Kita bisa dipulihkan, saudara. Cepat atau lambat kita pasti pulih. Kita ketemu lagi dengan orang itu, kita nggak marah. Saya tuh pernah kemalingan ya, semua pernah kemalingan kan ya. Pastor Hanson pernah kemalingan, parah. Di kami juga kemalingan, saudara. Kemalingan tuh habis total. Perhiasan habis semua. Ya dia ngincernya memang perhiasan biasanya yang gampang dijual ya. Marahnya cuma beberapa saat aja kok. Habis itu polisi datang kan rame sekali di rumah. Itu 2 kali lagi kejadiannya, saudara. Dan polisi tanya, Bu, kamu mau saya cariin malingnya? Saya cari Bu malingnya, bisa Bu ketangkep? Saya bilang enggak usah. Kami bilang enggak perlu. Udahlah biarlah, kami relakan. Sudah nanti enggak akan habis juga. Walaupun nanti ketemu barangnya lalu kami mau bilang apa? Kami mau menghukum? Kan juga enggak juga. Biarlah dia menikmati itu. Tapi sebenarnya saudara, apapun itu, dia
kalaupun ketangkep ya biar aja, kita nggak akan bilang, oh itu aku ampuni kok. Jadi nggak usah dipenjara, nggak usah dihukum. Nggak gitu juga saudara, salah harus dihukum. Kalau ketangkep ya palingnya harus dihukum. Jangan bilang saya ampuni, nanti dia lakukan lagi. Itu kita yang salah. Kita ngampuni bukan berarti melepaskan dia dari hukuman. Ada satu peristiwa, seorang ibu yang anaknya itu dibunuh. Lalu ibu ini saking menggebu-gebunya dalam Tuhan, dia bilang gini, saya ampuni yang membunuh anak saya. Dia ampuni, ya udah dibebasin, nggak ditangkap. Tapi sebenarnya itu keputusan yang nggak bijak ya saudara. Karena suatu kali kemudian pembunuh ini bunuh ibunya. Dia datang untuk bunuh lagi kan udah bebas. Ibunya dibunuh. Ya karena orang jahat tuh memang seperti itu karakternya. Jadi sebenarnya kalau menurut bijaksananya kita sebenarnya kita cukup urusannya begitu kita mengampuni dan kita dipulihkan. Saudara. Kalau memang nanti polisi mau menghukum tadi yang maling di tempat kita itu, ya silakan. Kita nggak bilang, oh jangan dihukum, sudah tak ampuni, nggak gitu juga. Itu keadilan nggak main. Saudara, Tuhan tahu, kembali ke sini saudara ya, Tuhan tahu keburukan setiap kita. Tuhan tahu. Tapi dia toh sangat berbelas kasihan kepada kita. Mosok kita nggak mau mengampuni dia. Mosok kita nggak mau. Kita tahu sekarang bahwa memang sekarang kita tahu bahwa Niniwe itu memang jahat lagi kan. Tuhan tahu nggak sih Tuhan itu Niniwe itu bakal jahat lagi? Kan tahu. Tapi tetap diampuni juga. Karena itulah keadilan Tuhan, kedaulatan Tuhan, saudara. Jadi belas kasihan Allah bukanlah kelemahan, melainkan kedaulatannya yang tertinggi. Di mana hatinya justru memilih untuk berbelas kasihan daripada menghukum. Kalau ketemu Tuhan yang sejati, saudara, kita pasti tahu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukan cuma holy, bukan cuma holy God, tapi dia merciful God. Dia Tuhan yang berbelas kasihan. Kita nggak mungkin tahu cuma sekedar Tuhan yang adil. Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus itu nggak cukup. Nanti kita jadi gampang menghakimi saudara. Sekali lagi ya, kalau kita hanya tahu bahwa Tuhan itu benar, kudus, perintah-perintahnya gitu ya, kita hanya tahu itu tanpa tahu bahwa Tuhan itu juga penuh belas kasihan, maka bagi kita itu belum cukup saudara. Bahayanya kita akan jatuh kepada penghakiman, menghakimi orang terus, menghakimi orang yang lebih rendah, yang kita bilang ini orang jahat dan sebagainya. Kita nggak lihat hati, tapi Tuhan lihat hati. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Kita mau seperti itu, saudara. Ketika kita sekali lagi ya, ketika kita dijahati oleh orang, Tuhan mau kita seperti dia reaksinya. Amin. Seperti Tuhan reaksinya, yaitu kita menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita mau mengampuni dengan iman kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya setelah itu kita harus mengejar pemulihan itu. Tapi gak apa-apa. Kita harus mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita, saudara dan saya. Sehingga belas kasihannya memimpin kita kepada pemulihan itu hari lepas hari. Sehingga kita bebas dari marah. Nah sekarang seperti pasal 4 Yunus itu nggak ada habisnya kan. Yunus nggak jawab kan. Jawabannya saudara yang jawab itu sebenarnya. Yunus kan kita.
Sekarang pertanyaan ini untuk saudara dan saya, apakah engkau masih marah? Patutkah engkau masih marah? Untuk apa segala hal yang terjadi dalam hidup kita? Itu kita yang harus jawab, saudara. Yunus nggak jawab, kita yang harus jawab. Aku sudah sangat mengasihimu. Engkau rusak, tapi aku mengasihimu. Sekarang apa jawabmu? Begitu saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin, Tuhan memberkati. Silahkan tim pujian dan musik. Kita nyanyi pujian yang terakhir ya tadi ya. Penyembahan yang lagu pujian yang terakhir. Sebelum kita doa, lagu terakhir aja ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengingat kebaikan Tuhan, saudara, yang ada di tengah-tengah kita.